di Indonesia dan dunia modern sebenarnya tidak ada orang baik diakui secara sosial, juga tidak dilegalisir secara kenegaraan atau lembaga apapun. Tidak ada orang baik mendapat penghargaan negara. Yang ada adalah orang berprestasi, orang pandai kan gitu. Prestasi ini juga sedang saya pertanyakan, oh foto jane prestasi gue. Gitu. Jadi bahasa Indonesia ini banyak sekali nyun sewu potensi syiriknya. Jadi epistemologi bahasa Indonesia itu banyak potensi syirik, saya tidak mengatakan syirik ya. Ada ngemu ya, bahasa Jawanya ngemu syirik gitu. Prestasi ki apa tuh jane? Apa nek jago kluruk prestasi, nek pelem woh pelem terus prestasi kan gitu. Nek kowe ngono kok prestasi. Saya tidak pernah berprestasi. Karena yang saya lakukan bukan kepandaian. Dan saya agak gelisah kalau teman-teman itu ngarane aku pinter loh. Rada gelisah. Kok aku iki ora apik to apa ya? Aku berusaha dadi wong apik ning ora tahu diperhatikan karo wong, selalu sing delok pintere kan gitu. Itu sudah menjadi mindset utama kita. Jadi orang baik di Indonesia diakui oleh pribadi-pribadi. Oh dia orang baik, tapi dalam pergaulan sehari-hari. Tapi secara sistem, secara institusi tidak diakui. Tidak ada penghargaan kepada orang baik. Jadi negara kita ini hidup dalam satu sistem yang memang tidak menjunjung kebaikan. Satu ya. Nomor dua, orang baik itu secara pribadi pun biasanya baru dilakukan, baru dihargai kalau sudah mati. Wong wis mati diapik-apik kabeh. Sebab orang baik itu ancaman. Kalau ada orang baik itu ancaman bagi lingkungannya. Kalau Anda baik, berakhlak mulia, Anda tidak mau nyolong, kira-kira Anda dianggap gangguan apa di kantor Anda kira-kira gimana? Gangguan. Kan gitu. Anda baru diakui baik kalau sudah mati, apa sebabnya? Karena kalau Anda sudah mati tidak merupakan ancaman bagi siapapun. Nah, yang terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, untuk itu ya saya tidak akan memperjuangkan agar negara menghargai orang baik juga enggak apa-apa. Enggak usah, enggak apa-apa. Saya juga tidak merasa berharga dihargai oleh orang yang tidak berharga, ngerti enggak Mas? Ngerti lah? Orang yang tidak menghargai kebaikan adalah orang yang tidak berharga. Kan itu. Maka kalau orang yang tidak berharga tidak menghargai saya tidak akan minder dan tidak akan menuntut. Gitu. Apa gunanya saya dihargai oleh orang yang tidak berharga? Wong dia tidak berharga. Jadi misalnya kalau dulu Mbah Surip meninggal, SBY bikin konferensi pers mengucapkan bela sungkawa sebagai presiden. 2 bulan kemudian Rendra meninggal, SBY tidak mengucapkan apa-apa. Kalau kita mau ngomong kenegaraan, ternyata SBY tidak mengerti kesenian sama sekali. Karena Mbah Surip itu tidak bisa dibandingkan. Bukan kalibernya untuk dibandingkan Rendra. Rendra itu seniman internasional yang kalau ngomong prestasi beneran. Dan berpuluh-puluh tahun sampai akhir hayatnya dia berkesenian. Mbah Surip ya 2 bulan terakhir saja ngetopnya kan itu. Dan jadi SBY itu adalah orang yang memang jadi ngerti kaliber ya. Kata kaliber ini sudah enggak populer ya. Kaliber itu sebenarnya ukuran peluru. Kaliber. Pelurunya berapa diameternya berapa milimeter dan seterusnya. Larasnya, panjangnya juga itu namanya kaliber. Nah, manusia harus punya kaliber. Kowe iki nek iso rudal, kowe iki aja ming pistol ngono lho, gitu kan. Pistol pun harus kaliber tinggi gitu. Nah, karena beliau Presiden SBY tidak menghargai Rendra, tetapi dia menghargai Mbah Surip, ya saya anggap dia memang dia tidak punya kaliber. Dia bukan orang yang punya kaliber. Jadi saya juga tidak akan menuntut supaya dia menghargai Rendra. Apa gunanya Rendra dihargai oleh orang yang tidak punya kaliber juga? Kan gitu. Jadi yang untuk apa kamu dijunjung-junjung oleh orang yang tidak berharga gitu.
itu teman sekalian. Oke.